Pernahkah kamu membayangkan sebuah skenario, di mana satu peristiwa singkat dalam hidupmu bisa membongkar seluruh rahasia terbesar yang kamu sembunyikan dari dunia? Kita semua mempunyai topeng. Ada versi diri yang kita tampilkan di media sosial, di tempat kerja, di sekolah, atau bahkan di depan keluarga. Tapi di balik itu semua, ada sebuah ruang gelap yang sangat kita jaga agar tidak pernah tersentuh oleh orang lain. Lalu, apa yang terjadi jika seseorang memecahkan kaca pelindung itu secara paksa? Pada tahun 2017, Karen M. McManus merilis sebuah novel misteri remaja yang sangat meledak di pasaran berjudul One of Us is Lying. Di permukaan, buku ini terasa seperti fiksi detektif biasa. 5 murid masuk ke ruang detensi, tetapi hanya 4 yang keluar hidup-hidup. Simon Keleher, sang pencetus aplikasi gosip sekolah yang ditakuti tewas dengan tragis karena reaksi alergi parah. Keempat murid lainnya, seorang murid pintar, seorang atlet populer, seorang gadis cantik, dan seorang pemuda bermasalah seketika menjadi tersangka utama. Namun, jika kita melangkah lebih dalam melewati lapisan misteri pembunuhannya, buku ini sebenarnya bukan sekadar tentang siapa yang membunuh Simon. Buku ini adalah cermin psikologis dan sosiologis yang sangat tajam tentang masyarakat modern. Ini adalah studi mendalam tentang identitas, ekspektasi sosial, ketakutan akan kerapuhan, dan bagaimana kita seringkali menjadi penjarawan bagi diri kita sendiri hanya demi mempertahankan sebuah citra. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membedah plotnya. Kita akan menyelami psikologi di balik setiap karakter, melihat bagaimana filsafat eksistensialisme menjelaskan krisis identitas mereka, dan memahami mengapa di era digital saat ini, kita semua berpotensi menjadi korban sekaligus pelaku dari fenomena One of Us is Lying. Mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1, Topeng Sosial dan Penjara Arketipe. Pernahkah kamu merasa lelah karena harus terus-menerus berpura-pura menjadi seseorang yang diinginkan oleh lingkunganmu? Di SMA Bayview High, setiap karakter mewakili sebuah arketipe klasik yang sangat akrab di telinga kita. Bronwyn adalah si jenius, ambisius dan selalu taat aturan. Cooper adalah bintang bisbol yang masa depannya cerah dan dicintai semua orang. Addie adalah gadis cantik yang hidupnya tanpa sempurna bersama pacar populernya. Dan Nate adalah remaja bermasalah yang sudah dicap sebagai penjahat sejak awal. Secara psikologis, manusia memiliki dorongan alami untuk mengkategorikan orang lain. Ini adalah mekanisme efisiensi otak yang disebut social categorization. Kita suka memberikan label, karena label membuat dunia yang rumit ini terasa lebih mudah diprediksi. Namun, masalah besarnya muncul ketika orang yang diberi label mulai percaya bahwa label tersebut adalah keseluruhan dari identitas mereka. Filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre, pernah memperkenalkan konsep yang disebut bad fight atau iktikat buruk. Kondisi ini terjadi ketika seseorang berpura-pura bahwa mereka tidak memiliki kebebasan untuk memilih, lalu sepenuhnya meleburkan diri ke dalam peran sosial yang diberikan oleh masyarakat. Bronwyn merasa dia tidak boleh gagal sedikit pun karena identitasnya adalah si pintar. Cooper merasa harus menyembunyikan orientasi seksualnya demi menjaga ekspektasi ayahnya dan karir olahraganya. Addie menggantungkan seluruh rasa berharganya pada pacarnya, sampai-sampai dia tidak tahu siapa dirinya tanpa laki-laki itu. Mereka semua terjebak dalam bad fight. Mereka membiarkan ekspektasi orang lain mendikte siapa mereka. Tragisnya, dalam kehidupan nyata, berapa banyak dari kita yang melakukan hal yang sama? Berapa banyak dari kita yang memilih jurusan kuliah, karir, atau gaya hidup hanya untuk memenuhi narasi yang ditulis oleh orang tua atau norma sosial? Kita memakai topeng itu begitu lama sampai akhirnya kita lupa bagaimana wujud asli wajah kita di balik topeng tersebut. Bab 2, Kejahatan Transparansi dan Budaya Pengawasan Modern. Mengapa berita tentang skandal orang lain selalu terasa begitu memikat untuk dibaca?
Apa yang membuat kita begitu terobsesi dengan rahasia orang lain? Dalam buku ini, Simon Keleher bukanlah karakter yang dicintai, tetapi dia adalah karakter yang paling berkuasa. Kekuasaannya tidak datang dari fisik atau kekayaan, melainkan dari sebuah aplikasi bernama About That. Aplikasi ini berfungsi melacak dan membocorkan rahasia paling kelam dari murid-murid di sekolah. Simon memahami satu hal mendasar tentang sifat manusia, kita semua takut pada ketelanjangan sosial. Jika kita tarik era sekarang, aplikasi buatan Simon sebenarnya adalah cikal bakal dari budaya media sosial modern dan cancel culture. Filsuf Michel Foucault pernah membahas konsep panoptikon, sebuah desain penjara di mana para tahanan merasa selalu diawasi setiap saat tanpa tahu kapan penjaga sedang melihat mereka. Akibatnya, para tahanan mengawasi diri mereka sendiri secara mandiri. Aplikasi gosip Simon menciptakan panoptikon versi digital di SMA Bayview. Semua murid hidup dalam ketakutan konstan bahwa rahasia mereka akan menjadi konsumsi publik berikutnya. Dalam konteks psikologi, ketika sebuah komunitas dibangun di atas rasa takut dan pengawasan, empati akan mati dan digantikan oleh paranoia. Orang-orang mulai merayakan kejatuhan orang lain bukan karena mereka benci, melainkan karena rasa lega bahwa kali ini bukan rahasia mereka yang terbongkar. Kita melihat fenomena ini terjadi setiap hari di dunia nyata. Ketika sebuah skandal meledak di internet, publik berbondong-bondong menghakimi dengan sangat kejam. Ada kepuasan neurobiologis yang aneh ketika kita melihat orang lain jatuh dari pedestalnya. Itu membuat kita merasa lebih suci, lebih benar, dan aman untuk sementara waktu. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam cerita ini, masyarakat yang terobsesi dengan kehancuran orang lain sebenarnya sedang menciptakan lingkungan yang merusak mental mereka sendiri. Bab 3. Pengorbanan diri di atas altarnya ekspektasi. Berapa harga yang rela kamu bayar hanya demi mempertahankan sebuah ilusi bahwa hidupmu baik-baik saja? Ketika rahasia para karakter utama akhirnya terbongkar, dunia mereka tidak runtuh karena pembunuhan Simon saja, melainkan karena kebenaran tentang diri mereka terungkap. Bronwyn ternyata pernah menyontek karena takut gagal mempertahankan nilainya. Cooper menyembunyikan identitas seksualnya karena takut ditolak oleh keluarga dan dunia. Adi menyembunyikan perselingkuhannya karena dia takut kehilangan satu-satunya hal yang mendefinisikan rasa berharganya. Psikolog Carl Rogers menyatakan bahwa gangguan psikologi seringkali bersumber dari ketidaksesuaian antara ideal self, siapa yang kita inginkan atau yang diharapkan orang lain, dan real self, siapa kita yang sebenarnya. Semakin besar jarak antara kedua hal ini, semakin tinggi tingkat kecemasan dan rasa tidak berharga yang dirasakan seseorang. Dalam novel ini, kehancuran rahasia mereka sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan, tetapi sekaligus membebaskan. Ketika topeng mereka dihancurkan oleh Simon, mereka tidak lagi memiliki beban untuk berpura-pura sempurna. Pikirkan tentang atlet terkenal seperti Simon Biles atau Naomi Osaka yang di puncak karir mereka memilih mundur dari kompetisi besar demi kesehatan mental mereka. Dunia terkejut karena kita terbiasa menuntut pahlawan kita untuk sempurna tanpa celah. Kita lupa bahwa di balik prestasi yang luar biasa, ada manusia biasa yang bisa pecah jika terus dituntut memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. One of Us is Lying mengingatkan kita bahwa mempertahankan reputasi yang dibangun di atas kebohongan jauh lebih melelahkan daripada menghadapi kenyataan yang pahit. Bab 4. Kesepian massal dan munculnya monster sosial. Apa yang terjadi jika seseorang merasa sepenuhnya tidak terlihat, ditolak, dan diasingkan oleh lingkungan sekitarnya? Untuk memahami klimaks dari misteri dalam buku ini, kita harus menatap sosok Simon Keleher bukan sekadar sebagai penjahat, melainkan sebagai produk dari lingkungan yang beracun. Tanpa memberikan spoiler bagi pembaca yang belum selesai, motif di balik seluruh tragedi ini berakar pada satu hal yang sangat mendasar, rasa terasing yang mendalam dan kebutuhan neurotik untuk diakui. Dalam studi psikologi kejahatan, banyak pelaku tindakan ekstrim, seperti penembakan di sekolah atau serangan siber,
memiliki pola yang sama. Mereka merasakan apa yang disebut sebagai social rejection yang kronis. Ketika seseorang berkali-kali diabaikan atau dijadikan bahan tertawaan, otak menanggapi penolakan sosial itu dengan sinyal rasa sakit yang sama seperti cedera fisik. Jika rasa sakit ini berlangsung terus-menerus tanpa adanya dukungan emosional, rasa sakit itu bisa berubah menjadi dendam yang merusak. Simon ingin membuktikan bahwa orang-orang yang tampak sempurna dan populer di sekolahnya sebenarnya sama buruknya dengan dirinya. Dia ingin mengontrol narasi. Dalam filsafat Stoikisme, ada pemahaman bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain terhadap kita, tetapi kita memiliki kontrol penuh atas respons kita. Simon memilih jalan destruktif karena dia membiarkan penolakan lingkungan sepenuhnya mendefinisikan harga dirinya. Ini adalah peringatan keras bagi kehidupan modern kita. Ketika kita menciptakan hierarki sosial yang kejam, baik di sekolah, tempat kerja, maupun media sosial, di mana orang-orang yang tidak memenuhi standar kecantikan, kekayaan, atau popularitas disingkirkan, kita sedang menanam benih-benih tragedi. Monster tidak lahir begitu saja. Seringkali, masyarakatlah yang membentuk mereka melalui pengabaian dan kekejaman kolektif. Bab 5, Kerapuhan yang membebaskan dan kepemimpinan diri. Bagaimana cara seseorang bangkit ketika semua rahasia terburuknya telah diketahui oleh seluruh dunia? Bagian paling indah dari perjalanan keempat karakter utama, Bronwyn, Nate, Addie, dan Cooper, bukanlah saat mereka berhasil memecahkan misteri siapa yang membunuh Simon, melainkan saat mereka belajar untuk merangkul kerapuhan mereka sendiri. Penulis Brené Brown dalam penelitiannya tentang vulnerability atau kerapuhan, menemukan bahwa kerapuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan ukuran dari keberanian kita. Setelah rahasia mereka terbongkar, keempat remaja ini tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Addie, yang awalnya sangat bergantung pada pacarnya, mulai memotong rambutnya, menemukan kemandiriannya, dan membangun kekuatan dalam dirinya sendiri. Cooper berani jujur tentang siapa dirinya meskipun harus menghadapi risiko kehilangan impian bisbolnya dan penolakan dari lingkungannya. Bronwyn belajar menerima bahwa melakukan kesalahan tidak membuatnya menjadi orang yang gagal. Dan Nate belajar untuk membuka hatinya dan mempercayai orang lain lagi. Ketika mereka berhenti bersembunyi di balik topeng masing-masing, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka membentuk ikatan solidaritas yang sangat kuat. Penyelamatan mereka tidak datang dari pihak kepolisian atau institusi sekolah, melainkan dari keberanian mereka untuk saling jujur dan saling mendukung. Ini memberikan kita pelajaran berharga tentang hubungan manusia. Hubungan yang sejati tidak dibangun di atas kesempurnaan yang dipamerkan, melainkan di atas kejujuran dan kerapuhan yang dibagikan. Selama kita masih takut diperlihatkan apa adanya, kita tidak akan pernah merasakan koneksi yang benar-benar autentik dengan orang lain. Penutup. One of Us is Lying pada akhirnya bukan hanya cerita tentang sebuah pembunuhan di ruang detensi. Ini adalah cermin yang dipasang di hadapan kita semua. Buku ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, berapa banyak dari hidup kita yang diatur oleh ketakutan akan apa yang dipikirkan orang lain? Seberapa jauh kita rela berbohong hanya agar bisa diterima dalam sebuah kelompok? Pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari novel ini adalah bahwa kebebasan sejati baru dimulai ketika kita berhenti menjadi tawanan dari ekspektasi orang lain. Dunia mungkin akan selalu mencoba memasukkan kita ke dalam kotak-kotak label yang sempit. Si pintar, si populer, si gagal, atau si aneh. Namun, kita tidak pernah terikat untuk tetap berada di dalam kotak tersebut. Kita memiliki hak dan kebebasan untuk menulis ulang narasi hidup kita sendiri kapan saja. Keberanian untuk menjadi diri sendiri, dengan segala kekurangan dan kesalahannya, adalah satu-satunya cara untuk hidup secara jujur di dunia yang terus menuntut kita untuk berpura-pura. Kalau kamu menikmati pembahasan mendalam yang menggabungkan analisis buku, psikologi,
dan filsafat seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share. Atau jika kamu mau request buku apa yang harus saya bahas di video selanjutnya, tulis saja di kolom komentar di bawah. Setiap minggu, kita akan terus membedah buku-buku terbaik yang tidak hanya memberi kita cerita menarik, tetapi juga membuka jendela baru untuk memahami diri kita dan dunia di sekitar kita secara lebih dalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.